Baik teman-teman, acara kita mulai 2 menit lagi ya sambil menunggu yang lainnya. Namun sebelumnya saya mohon bantuan ke Vita. Vita Ngawi, suara saya bisa terdengar dengan jelas, Vita? Alhamdulillah sangat jelas Bang Radit. Oke, terima kasih Vita. Ya, sama-sama. Ini karena ada beberapa anggota yang mencoba masuk tapi belum berhasil. Jadi kita tunggu sejenak teman-teman.
Oke, teman-teman, kita mulai saja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Teman-teman, terima kasih sudah berjumpa lagi dan ini adalah sesi khusus buat teman-teman muslimah. Namun tadi uh, anggota keluarga kita yang lainnya juga yang Kristiani dan itu tadi bilangnya juga ada yang bergabung. Problem juga sih, karena memang seharusnya seperti itulah di rumah kita. Uh, Memang kalau teman-teman buka di bagian ini, bagian depan itu ada tulisan di situ bahwa uang itu tidak mengenal agama, tidak mengenal keyakinan, latar belakang, dan seterusnya. Nah, ini juga yang akan diajarkan di kita. Jangan heran jika kemudian hari saat anggota rumah ini semakin bertambah, nanti saya akan mengundang entah pelaku bisnis yang juga sekaligus pendeta, atau mungkin pelaku bisnis yang sekaligus dia adalah apa tuh kalau di agama Hindu dan Buddha, ya praktisi agamanya lah mereka juga lah. Jadi jangan heran bahwa di sini kita tidak membicarakan hal-hal semacam itu. Nah, teman-teman, saya masih ada teman-teman kita yang kesulitan bergabung ke dalam Zoom, entah tautannya atau koneksi di tempat mereka mungkin ya. Mudah-mudahan bisa segera bergabung. Nah, teman-teman, malam hari ini saya akan berupaya mengevaluasi eh, terkait dengan sholat tumak ninah. Bukan bermaksud mengevaluasi apakah teman-teman benar atau belum tumak ninahnya, bukan. Bukan juga bermaksud menggurui, bukan. Tetapi untuk memastikan bahwa teman-teman berhasil merasakan serapan energi yang berbeda ketika mampu melaksanakan sholat secara tumak ninah. Ini menjadi bagian penting karena pendekatan belajar kita kan konsep energi. Kemudian buat teman-teman yang muslimah ini kan setidaknya dalam 24 jam itu memiliki kesempatan untuk menyerap energi dari sumber segala sumber energi, yakni Tuhan, melalui fasilitas sholat 5 waktu, belum kemudian sunah-sunahnya. Nah, jangan sampai kita atau teman-teman juga eh, melaksanakan sholat yang kemudian tidak sampai ke level menyentuh serapan energinya. Nah, ini yang akan kita pelajari bareng-bareng malam hari ini. Seperti apa caranya supaya bisa sampai ke level tumak ninah. Sekali lagi, ini sama sekali tidak ada eh, niatan atau hal-hal terkait ingin menggurui dan seterusnya, tidak. Semata-mata ingin memberikan wacana baru, apa kaitannya antara sholat dengan serapan energi yang seharusnya bisa kita peroleh ketika setelah melaksanakannya. Gitu ya teman-teman ya. Saya juga perlu menggarisbawahi bahwa saya nggak peduli teman-teman mau sholat, gerakan sholatnya seperti apa. Mau pakai kunut atau enggak, jarinya mau digoyang-goyang atau enggak, terserah teman-teman mau melakukan apa. Karena eh, kita tidak masuk ke ranah itu. Sebab sama-sama kita pahami bahwa bisa saja kita mazhabnya berbeda dan seterusnya dan seterusnya. Jadi saya ulangi, kita tidak masuk ke ranah tentang bagaimana gerakan sholatnya. Kita fokus pada bagaimana menghasilkan energi dari sholat yang kita lakukan. Sepanjang menyimak ini, karena ini adalah waktu yang sangat krusial, mungkin teman-teman sudah mulai lelah, ngantuk, dan seterusnya, saya sangat memperkenankan jika ada yang mau sambil berdiri, kemudian mau goyang-goyangkan badan, dan seterusnya, supaya tidak mengantuk, dan benar-benar bisa memahami tumak ninah dalam sholat itu yang seperti apa. Teman-teman, berbicara tentang cuan,
tentang uang itu adalah berbicara tentang bagaimana menulis masa depan. Saya ulangi, berbicara tentang cuan, tentang uang adalah bagaimana berbicara tentang kita menulis tentang masa depan, tentang hari esok, bukan tentang membaca, baik membaca diri kita di masa lalu, apalagi membaca ceritanya orang lain. Dalam hal sholat, saya izin memberikan pesan, mulai malam hari ini tidak perlu mengomentari, memedulikan seperti apa gerakan sholat orang lain. Mulai malam hari ini sadari saja bahwa belum karuan sholat kita pun diterima, meskipun kita meyakini bahwa mazhab kita yang paling baik. Serta mulai malam hari ini pahamilah bahwa diterima atau tidaknya sholat kita itu hak prerogatif Tuhan. Makanya di setiap akhir sholat mulai malam hari ini saya tekankan untuk berdoalah sebelum berdoa yang lain, mintalah ya Allah mohon terima sholatnya hamba. Lakukan itu ya, mulai malam hari ini. Karena kita nggak pernah tahu sholat kita ini diterima atau enggak. Itu yang pertama. Sebelum mengajukan doa dan permintaan yang lain, mulailah untuk berdoa, ya Allah, terimalah sholat hamba. Clear ya? Oke, sekarang saya mau masuk langsung ke praktik terkait dengan sholat tumakninah. Tapi sebelumnya, izinkan saya memberikan penjabaran sedikit saja. Sebenarnya sholat tumakninah itu apa sih? Tumakninah sendiri itu artinya tenang. Berbicara konsep energi, konsep cuan, teman-teman nanti akan mendapati bahwa sesungguhnya energi uang itu senang mengalir kepada mereka yang berjiwa tenang. Nah, melalui sholat ini, jangan sampai teman-teman udah jungkir balik 5 kali sehari, belum lagi sunnahnya, tapi jiwanya nggak tenang. Nah, ketenangan itu bisa tercapai hanya ketika teman-teman melaksanakan sholat secara tumak ninah. Tumak ninah berbeda dengan khusyuk. Clear ya? Tumak ninah berbeda dengan khusyuk. Khusyuk maknanya adalah teman-teman mampu mengaplikasikan segala pembelajaran dan kebaikan yang diperoleh ketika melakukan sholat di kehidupan keseharian, tentang disiplin waktu, tentang bagaimana tidak merasa berbeda ketika di masjid, nggak merasa rendah hati ketika berdampingan dengan orang kaya dan seterusnya, juga tidak marah ketika berdampingan dengan orang yang teman-teman anggap berada di bawah teman-teman, karena itu semua di sholat, semua itu dihapus. Sholat mengajarkan diri kita lupa siapa tentang kita. Yang kaya kalau di acara rapat ingin selalu duduk di bagian depan, tapi ketika sholat hadirnya belakangan ya di belakang, nggak bisa marah-marah. Demikian juga katakanlah yang biasa-biasa aja. Ketika di kehidupan keseharian mau ketemu tetangga, tetangga itu dianggap oleh teman-teman perlente, jabatannya tinggi, sehingga teman-teman sungkan. Tapi ketika di saf masjid saat sholat, teman-teman menjadi lupa bahwa teman-teman, sorry, saya nggak mau menggunakan kata teman-teman, orang menjadi lupa bahwa dirinya tidak kaya ketika sholat. Dengan percaya diri, bisa berani berdampingan dengan pejabat. Clear ya, teman-teman ya? Nah, ketika mampu mengaplikasikan nilai-nilai itu di masyarakat, nilai-nilai yang diajarkan dalam sholat di masyarakat, itulah yang maknanya khusyuk. Clear ya? Jadi jika selama ini teman-teman memahami sholat khusyuk itu sholat yang fokus, bukan. Khusyuk adalah ketika mampu mengaplikasikan nilai-nilai yang diajarkan dalam sholat ke dalam kehidupan keseharian. Sedangkan tumakninah adalah sholat yang mampu mencapai level ketenangan. Banyak di antara orang-orang di luar sana yang walaupun sudah sholat rajin setiap hari, tapi jiwanya terus gelisah. Mungkin ada di antara kita yang sudah sholat setiap hari, tapi juga masih overthinking, susah tidur.
terluka hatinya dan seterusnya. Nggak usah senyum-senyum gitu ya yang pada ngerasain ya. Ya, jadi berapa banyak di antara kita yang selama ini sholat tapi nggak bisa tidur karena overthinking, karena trauma masa lalu dan seterusnya dan seterusnya. Nah, itu akan kita pelajari malam hari ini, mulai praktikan juga. Saya berharap ketika teman-teman sudah merasakan sampai di level tumak ninah seperti yang kita bahas malam hari ini, tolong share di grup ya, seperti apa rasanya. Clear ya? Oke, saya akan masuk ke praktik tumak ninah. Teman-teman, mohon perhatikan ini. Tumak ninah, sholat tumak ninah bisa tercapai jika toharohnya, bersucinya, atau saya sebut saja wudhunya, itu pun tumak ninah. Clear, teman-teman? Sholat tumak ninah bisa tercapai, mencapai level tumak ninah, jika wudhunya tumak ninah. Wudhu tumak ninah bisa tercapai jika wudhu tumak ninah hanya bisa tercapai dari bagaimana secepat apa teman-teman merespons azan. Clear ya? Itu rangkaiannya supaya sholat teman-teman bisa sampai ke level tumak ninah. Berkenan memerhatikan ke monitor semua, seperti apa sih merespons azan. Jadi gini, uh, apabila di ponsel teman-teman ada yang belum terinstall aplikasi azan, saya sangat menyarankan untuk menginstalnya. Sebab barangkali ada teman-teman yang ketika bekerja di kantor jauh dari masjid sehingga tidak mendengar suara azan, sehingga bisa diingatkan oleh jadwal yang ada di ponselnya. Respons secepat apa teman-teman merespons azan itu sangat memengaruhi wudhunya menjadi wudhu yang tumak ninah. Contohnya gini, tolong lihat ke monitor semua. Saat di meja kerja, tiba-tiba terdengar suara azan, langsung bangkit. Clear ya? Clear ya? Seberapa cepat teman-teman mengangkat pantat ketika mendengar suara azan, itu memengaruhi pencapaian level tumak ninah dalam wudhunya. Sedangkan wudhu yang tumak ninah menjadi kunci pencapaian level tumak ninah di sholatnya. Saat di meja kantor ada suara azan, langsung berdiri, karena yang lainnya menjadi nggak penting. Ini Tuhan gue yang manggil. Demikian pula upayakan ketika lagi meeting dan seterusnya, jadilah diri sendiri. Mulai mampu mengatakan, Pak, kalau lagi azan atau apa, dalam setiap meeting kita, saya akan mulai izin ya untuk mensegerakan sholat. Karena ini yang manggil penciptanya saya. Jika memungkinkan, upayakan itu. Demikian pula saat acara arisan, pengajian, dan seterusnya, termasuk ketika jauh dari masjid, ketika HP-nya berbunyi, alarm azan langsung berdiri. Seberapa cepat kita mengangkat pantat untuk meninggalkan segala kegiatan dunia, itu memengaruhi level tumak ninah wudhunya. Clear ya teman-teman ya, di sini ya. Begitu azan, demikian pula ketika tidur. Teman-teman boleh perhatikan ke monitor seluruhnya. Misalkan lagi tidur, terngiang-ngiang suara HP, apa namanya, ini ceritanya kasur ya, terngiang-ngiang suara HP berbunyi azan atau suara azan dekat masjid, Allahu Akbar, langsung bangun. Clear ya sampai sini ya? Kalau sampai ada entar dulu molet dulu, itu wudhu tumak ninahnya saya jamin nggak bakal tercapai. Sedangkan wudhu yang tumak ninah itu menjadi kunci sholatnya bisa tembus tumak ninah. Clear? Clear ya? Oke. Kemudian kita masuk ke area wudhu. Setelah teman-teman bangkit, ini saya mana sih nggak kelihatan kalau begini. Sebentar, saya buka monitornya saya. Oke.
Sekarang ke area wudhu ya teman-teman ya. Karena wudhu menjadi kunci tumak nina. Saya memberikan contoh, bentar teman-teman. Mana sih teman-teman? Nah, oke. Mohon teman-teman mulai memperhatikan ke saya. Wudhu tumak nina, termasuk nanti sholat tumak nina, itu sangat eh, sorry, eh, sangat dipengaruhi oleh ketika kesadaran kita dimunculkan. Tumak ninah, ingat artinya, tumak ninah itu tenang. Maka ketika teman-teman sudah bangkit, lalu akan menuju ke tempat wudhu, teman-teman, saya harapkan suara saya, mohon bantuannya, suara saya bisa kedengeran nggak, teman-teman, kalau saya mundur gini? Kedengeran ya? Jelas, Bang. Ketika mau masuk kamar mandi atau ke tempat wudhu, jangan buru-buru deket keran. Berhenti dulu, munculkan kesadaran. Gue mau wudhu, itu di depan ada keran. Oke, gue mau wudhu. Clear ya? Mulai lambatkan, mulai tenangkan diri. Ini mau ketemu Tuhan, jangan buru-buru. Clear? Oke. Kemudian melangkah menuju ke air wudhu. Udah munculkan kesadaran, oh ini keran, sebentar lagi akan muter, akan keluar air dan seterusnya, gue wudhu. Clear? Buka airnya. Saat wudhu pun sama, jangan buru-buru, lakukan dengan tenang. Contoh praktiknya adalah ketika membasuh telapak tangan, ya itu jangan ucuk-ucuk, ucuk-ucuk, ucuk-ucuk. No, nggak bakal dapat tumak ninahnya. Ketika teman-teman sudah wudhu di level tumak ninah, percaya sama saya, keluar dari tempat wudhu, bahkan belum sholat, itu teman-teman sudah merasakan energi. Gimana caranya? Dimulai dari ketika membasuh telapak tangan, sadarilah itu. Dengan boleh berbicara lewat lisan, atau di dalam hati. Kalau saya biasanya dalam hati. Ucapkan kalimat ini, ya Allah, tangan ini yang akan membasuh seluruh anggota wudhu saya. Pelan-pelan aja. Persis seperti ketika teman-teman ngebersihin tangan yang seolah-olah kena lumpur, kena debu, dan seterusnya. Ketika zaman COVID, masih ingat nggak? Sampai bersih gitu kan, seolah-olah masih ada kuman. Nah itu, ini baru telapak. Jadi resapi itu, resapi airnya, dan seterusnya. Yang seolah-olah ini banyak banget najisnya gitu, banyak banget dosanya gitu loh. Clear ya teman-teman ya? Kemudian, begitu mau kumur-kumur, jangan seperti ini, kepiuk, kepiuk, kepiuk. No, levelnya tumanina nggak bakal kerasa. Ambil dengan tenang airnya, rasakan kucurannya, sadari bahwa di tangan itu ada air berlimpah dan seterusnya. Masukkan ke mulut pun nggak, gitu nggak, tapi perlahan. Kelihatan nggak gerakan tangan saya? Kelihatan ya, perlahan gini. Jangan, no, nggak bakal nyerap energinya. Ambil perlahan, sadari itu air, rasakan kerucukannya, langsung basuh ke mulut, kumur-kumur, sambil ngomong, ya Allah, sucikan mulut saya ini yang beberapa lalu mungkin mengucapkan hal-hal tidak baik dan seterusnya. Kumur-kumur dengan sadar, nikmatin airnya dan seterusnya. Lakukan itu ke seluruh tubuh yang lainnya. Benar-benar dilambatkan. Demikian pula ketika membasuh muka. Ambil airnya secara perlahan, nggak gini ya, mohon perhatikan tangan saya. Nggak secepat ini ya, nggak secepat ini ya. Tapi ambil airnya, shoot, siram. Ucek-uceknya yang lama. Jangan piuk, piuk, piuk. Nggak bakal kena energinya.
Kucek-kucek yang lama, ya Allah, sucikanlah mata hamba. Mungkin beberapa waktu lalu ini melihat hal-hal yang nggak baik. Sucikanlah penciuman hamba. Lindungilah supaya tidak melakukan dosa lagi. Terus, itu baru sekali. Persis seperti ketika teman-teman, apa tuh namanya, bersihin muka. Kalau cuci muka gitu loh. Persis. Sampai sini-sininya dirasain. Itu baru sekali. Ya, setelah itu ambil air lagi, angkat pelan-pelan, bukan kecupiuk gini, pelan-pelan lagi, sampaikan hal yang sama. Demikian pula sampai ke anggota tubuh yang lainnya, tangan, ya sama, jangan, nggak bakal itu dapat energinya. Tangan pun sama, pelan-pelan, dinikmatin airnya, ya Allah, sucikanlah tangan ini pernah melakukan hal-hal yang tidak baik dan seterusnya. Terus yang seolah-olah ini dibersihin tuh kayaknya nggak hilang gitu loh dosa-dosanya, debu-debunya, apa, virus-virus COVID-nya tuh kayaknya nggak hilang. Makanya kita seolah makin dibasuh, itu seolah kok makin muncul gitu loh dosa-dosa yang pernah dilakuin. Jadi kayak nggak mau berhenti. Makanya pelan-pelan, pelan-pelan. Sekali lagi, jangan pedulikan orang lain di sekeliling kita. Ini urusan kita sama Tuhan. Clear ya teman-teman ya? Seperti itu terus sampai kemudian berbicara juga. Demikian pula dengan kepala, rambut ya. Jangan begini kecupiuk, 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 nggak dapet itu. Mulailah untuk kemudian sepenuhnya. Sambil sama, lambatkan gerakannya. Kalau di rumah kalau nggak pakai kerudung ya. Sambil doa, ya Allah, bersihkan, sucikan pikiranku dari hal-hal yang tidak baik, pikiran-pikiran beberapa menit lalu yang memikirkan hal nggak baik dan seterusnya. Demikian juga telingaku. Telinga nggak, aduh, rugi teman-teman. Bertahun-tahun kita seperti itu, rugi banget. Telinga, lihat jari saya. Pelan, rasain ininya air, sejuknya air. Gerakkan semua selambat itu. Clear ya teman-teman ya? Demikian juga ketika kaki, lambatkan semuanya. Sampai sini clear ya teman-teman ya? Kita dulu, saya minum dulu. Nungging-nungging, kemeng. Lambatkan semua itu, tenangkan ketika melakukannya. Saya wudhu bisa sangat lama. Dan ketika selepas wudhu, tolong kasih tahu saya jika teman-teman sudah merasakan level wudhu yang berbeda. Tolong kasih tahu di grup. Betapa jika wudhunya tumak ninah, jika wudhunya bisa setenang itu, ketika teman-teman keluar dari tempat wudhu, keluar belum ke sajadah, itu teman-teman just kayak di recharge sama air, sama energi air, itu baru wudhu, belum menuju ke tempat sholat. Teman-teman perhatikan ini, pastikan setelah Zoom ini, teman-teman langsung googling terjemahan doa habis berwudhu. Clear ya teman-teman ya? Upayakan untuk belajar menghafalnya. Belajar tidak ada batasan usia. Upayakan itu. Kalau misalkan kurang mampu untuk cepat mengingat, di print itu, tempelin di dekat tempat-tempat biasa berdoa setelah wudhu. Terjemahannya apa? Sambil berdoa, sambil baca artinya. Teman-teman, aktivitas wudhu itu adalah aktivitas pertaubatan. Saya ulangi sekali lagi ya, aktivitas wudhu adalah aktivitas pertaubatan. Ini belum masuk ke sholat nih, masih wudhu nih. Kalau teman-teman baca artinya kan syahadat dulu, asyhadu an la ilaha illallah, Allahumma ja'alni minat tawabina. Itu pertaubatan. Kalau bahasa dikejar cuannya, pertaubatan itu mengenolkan lagi jiwa kita.
membuat kita menjadi fitrah lagi gitu loh. Kalau di bahasa dikejar cuannya, menolkan itu berarti posisi di tengah, posisi seimbang. Clear ya teman-teman ya? Wudhu adalah aktivitas permohonan agar pertaubatan kita diterima, agar kita nol lagi, clear lagi, bersih lagi, fitrah lagi sebelum menuju sajadah. Makanya setelah ini pastikan membuka di Google terjemahan doa setelah berwudhu kayak gitu. Kalau perlu minta tolong siapapun yang ada di rumah untuk di print, ditempelkan di dekat tempat teman-teman keluar wudhu, sehingga berdoalah di sana. Sekali lagi buat teman-teman yang sudah mampu merasakan wudhu yang berbeda, segarnya airnya dan seterusnya, tolong share di grup. Saya ingin mengevaluasi siapa yang sudah sampai di level itu. Clear ya? Saya mau masuk ke sholat tumak ninahnya teman-teman. Suara saya kedengeran ya? Teman-teman mohon bantuannya, suara saya kedengeran ya teman-teman ya? Oke, Mas, Kedengeran, Mas Radit. oke. Ceritanya kita sudah keluar dari tempat wudhu teman-teman. Sekali lagi saya nggak peduli ya teman-teman mau gerakan sholatnya seperti apa, karena itu hak prerogatifnya Allah yang menerima sholat kita mau goyang-goyang seperti apa, kayak gerakan jarinya, kayak salamnya, kayak kunut atau enggak, kayak kita nggak masuk ke ranah itu. Poinnya, ketika selepas wudhu menuju ke tempat sholat, teman-teman boleh perhatikan saya dahulu, sebelum teman-teman berada di tempat sholat, ini kalau di saya, kalau nggak tahu kelihatan apa di tempat teman-teman, di hadapan saya ini ada sajadah. Tapi saat ini saya berdiri belum di atas sajadahnya. Clear ya? Disinilah saya membangun kesadaran. Belum menginjak sajadah. Di sini saya membangun kesadaran, terkadang saya begini, terus terkadang mengatur napas, dan seterusnya, dan seterusnya. Ingat, tumak ninah itu artinya tenang. Ingat bahwa kita akan menyerap energi yang maha dahsyat dari sumbernya langsung. Itu butuh kesadaran. Makanya habis wudhu, itu saya tidak langsung menginjak tempat sholat, tapi menyadarkan diri dulu. Tarik nafas begitu terkadang, terus ya Allah, Mbak datang, terus oke, gue mau sholat, mau ketemu sama Allah, sadarkan dulu itu. Setelah tenang, lega, perhatikan kaki saya, baru saya melangkah ke sajadah. Seperti ini. Clear ya? Langkahnya pun setenang itu, temponya pun setenang itu, nggak tergerusuk. Ingat teman-teman, ketika teman-teman bertemu dengan sosok yang teman-teman cintai, teman-teman pasti ingin berlama-lama dengannya. Lah ini mau ketemu sama Tuhan yang nyiptain kita, jangan buru-buru terkait apapun yang ada hubungannya sama dunia. Itu semua bisa dikerjain nanti. Clear ya, teman-teman ya? Jadi kayak tadi, melangkahnya pun pelan, setelah sadar bahwa kita menghadap Tuhan, pun pelan. Sambil saya selalu tarik nafas. Demikian juga ketika mau takbiratul ihram. Posisikan diri santai, khusyuk, napasnya diatur dengan baik. Ketika takbir, mohon untuk menjadikan takbirnya lebih tumakninah dengan ketenangan yang benar-benar sampai levelnya. Jika berkenan, mulailah untuk belajar takbirnya nggak begini lagi temponya. Allahu Akbar. Gitu ya. Teman-teman berkenan perhatikan semua ke kamera. Nggak dengan tempo yang seperti ini. Allahu Akbar. No. Tapi ambillah dengan tenang. Allah. Sampai di sini, biasanya saya tarik nafas. Baru sampai Allah. Setenang itu. Selambat itu. Allah. Di sini tarik nafas. Baru ketika taruh, meletakkan
mau ke sini, selambat itu. Apakah kemudian saya langsung membaca doa sebelum Al-Fatihah? Enggak. Saya kembali membangun kesadaran. Saya tarik nafas dengan baik, biasanya 1 kali atau 2 kali, saya hembuskan nafas, baru saya membaca doa sebelum Al-Fatihah. Allahumma, selambat itu. Makanya di sini saya menekankan kepada teman-teman, kalau benar-benar ingin capai level tumakinah, arti dari setiap doanya teman-teman harus tahu. Kalau belum tahu, cari malam hari ini di Google, minta print, besok taruh di bawah, it's okay. Saya meyakini Allah sangat maha baik. Bagi setiap hambanya yang datang saja, saya meyakini akan datang. Termasuk mereka yang ingin belajar mencapai level tumakninah dengan meletakkan tulisan-tulisan Arab doa beserta artinya di sajadah, it's okay. Ini deh, saya nggak mau takabur, tetapi saya senantiasa meyakini bahwa Allah Maha Baik, sangat mencintai hambanya yang mau datang dengan cara apapun. Jadi dalam rangka mencapai level tumakninah itu, jangan sungkan untuk mengeprint tulisan-tulisan doa itu, taruh di sana. Kalau belum bisa hafal artinya, bahasa Arabnya, baca nggak apa-apa. Clear ya teman-teman ya? Nah, yang saya lakukan, baru Allahumma baik-baik ini, itu hati sudah mengartikan. Bahkan terkadang saya mengangguk-angguk, persis seperti ketika saya sedang ngobrol sama Tuhan. Allahumma baik. Syaratnya dizahirkan ya teman-teman ya. Jangan hanya dalam hati. Dizahirkan. Sampai setidaknya desis-desis itu terdengar oleh telinga. Karena itu membantu tumakninah. Clear ya teman-teman ya. Lalu kemudian masuk ke surat Al-Fatihah. Pun sama. Untuk surat Al-Fatihah dan seterusnya. Lakukan dengan tumakninah. Yang syaratnya harus tahu maknanya, artinya itu wajib, wajib tahu. Kita kalau baca sesuatu nggak ngerti, nggak bakal bisa benar-benar menyerap. Ketika masuk ke surat Al-Fatihah pun lakukan dengan lambat ketika membacanya. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan buru-buru lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Nggak bakal nyerap, nggak bakal nyerap, nggak bakal nyerap energinya. Lakukan dengan tumakninah. Al-Fatihah itu ayat-ayat awalnya itu sebenarnya ada tanda wakaf dilarang berhenti. But it's okay kalau teman-teman mau berhenti, karena wakafnya itu larangan berhenti, jadi harus nyambung sebenarnya. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin sebenarnya. But dalam rangka mencapai tumakninah, it's okay belajar baca perlahan dan dipenggal ayatnya, it's okay. Saya senantiasa membacanya Alhamdulillah Rabbil alamin. Apakah kemudian saya langsung masuk ayat berikutnya? Enggak. Saya nafas. Dan ketika membaca ayat itu, terkadang saya manggut-manggut. Karena saya tahu artinya. Demikian juga ayat-ayat seterusnya. Pesan saya khusus surat Al-Fatihah terkait dengan hajat, terkait dengan komunitas ini yang berbicara tentang cuan, sampai di ayat iya karena iya karena saya ini sifatnya saran ya, teman-teman boleh lakukan juga, boleh tidak. Ketika sampai di ayat itu, teman-teman boleh perhatikan ke saya, yang saya lakukan seperti ini. Ketika sampai di ayat itu, mata saya ke bawah, kemudian ketika masuk ke ayat itu, iya karena sampai kalimat itu hati saya sudah ngomong pada mula hamba mengabdi wa iya nasta'in. Itu hati langsung mengartikan dan kepada mula hamba mohon pertolongan, langsung mata saya itu terpejam.
menyampaikan segala hajat bagi sebagian mufasir. Ada yang mengatakan, sekali lagi ini sifatnya saran ya, bagi sebagian mufasir ada yang mengatakan bahwa di waktu itu di antara waktu yang tepat untuk menyampaikan hajat apapun. Tapi kalau saya pribadi, setelah ayat itu saya hanya meminta supaya saya dimatikan dalam kondisi yang baik, husnul khotimah. Itu yang saya minta. Kemudian saya berdialog dan seterusnya. Belum selesai nih surat Al-Fatihah. Belum selesai. Masih diiyakan Abu Dua, iyakan nasta'in. Sudah mata masih terpejam, sudah tuntas merasa dialognya, baru buka mata lagi. Ihdinas syiratal. Kadang-kadang saya ngambil Bang. Tapi syaratnya itu harus paham makna dan artinya. Clear ya teman-teman ya? Saya mau masuk ke ruku nih. Ya. Teman-teman, suara saya kedengaran jelas? Oke. Kedengaran, Jelas, Bang. Mas. Jelas ya? Oke. Ini baru Al-Fatihah. Saya mau masuk ke ruku ya. Demikian pula dengan ruku. Ketika sudah baca Al-Fatihah, surat pendek pun sama. Teman-teman, it's okay. Andai seumur hidup teman-teman dalam setiap sholatnya, teman-teman cuma mau baca Al-Ikhlas, it's okay. It's okay. Bahkan andai Al-Ikhlasnya cuma ayat pertama, Qul huwallahu ahad. Mangga gitu, lalu ruku, it's okay jika mampunya itu. Tapi pesan saya mulai malam hari ini, pahamilah artinya, maknanya yang teman-teman baca supaya sampai di level tumakninahnya. Jadi poinnya adalah setelah malam hari ini pastikan teman-teman membuka arti-arti dari surat-surat pendek yang teman-teman mau baca. Bahkan andai itu cuma Al-Ikhlas doang, surat Al-Ikhlas dari malam hari ini sampai kita mati nanti, it's okay. Yang penting yang dibaca ketika sholat teman-teman paham maknanya. Qul huwallahu ahad. Hati itu langsung ngomong, katakanlah Allah itu satu. Kayak gitu kalau saya. Allahus Samad. Allah tempat bergantung. Sambil manggut-manggut saya. Yang itu seolah-olah di hadapan saya itu ada Allah. Gitu loh. Dan itu semua bisa sampai kalau kita cuma ingat tenang, nggak gerusa-gerusu. Itu teman-teman, inilah alasan yang saya nggak mau mewek. Inilah alasan kenapa sebagian sahabat Rasul itu matinya dibunuh saat sedang sholat. Karena saking nikmatnya yang dia akhirnya nggak ngerti ada suara apa di luaran dan seterusnya. Ketika teman-teman sampai sholat di level tumakninah, teman-teman nggak bakal kedengeran itu suara kipas, suara apa tetangga, suara AC dan seterusnya nggak bakal kedengeran. Saking nikmatnya, karena sholatnya aja sampai manggut-manggut. Wallah, di dalam mengartikan katakanlah Allah itu satu. Allah somad. Allah tempat kita bergantung. Lam yalid. Allah tidak beranak. Walam yulad. Dan tidak diperanakan. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Dan tidak ada satupun yang menyamainya. Itu harus. Nggak bakal sampai level tumanina kalau teman nggak paham maknanya. Clear ya? Sekarang saya mau masuk ke ruku. Setelah membaca surat setelah Al-Fatihah, mau ke ruku, sama tolong mulai malam hari ini lambatkan gerakan sholatnya. Bukan andai sebelumnya tuh. Allahu Akbar. Aduh, mulai buang itu saran saya. Mulai buang itu. Ini Tuhan yang kita temuin. Ini penciptanya kita, zat yang maha, yang bakal ngucurin energi kepada kita ketika sholat. Jadi saat ruku pun sama, seluruh gerakan sholat ditumakinahkan, ditenangkan. Cara menenangkannya gimana? Dilambatkan. Mau ruku, biasanya saya tarik nafas dulu, walaupun sudah sudah selesai baca surat kedua setelah Al-Fatihah, sebelum takbiratul ihram itu saya tarik nafas dulu, menyadari bahwa saya mau takbir gitu. Allah.
teman-teman ya. Ini saya nggak ada yang kelihatan mukanya. Teman-teman, suara saya kedengeran nggak sih? Kedengeran, Mas. Oke. Clear ya teman-teman ya. Clear. Selambat itu. Tolong jangan lagi Allah Akbar. Nggak bakal sampai. Maksud saya energinya akan menjadi teramat sulit terserap. Allahu Akbar. Plak, sadari kita mau ruku. Ketika Allah Akbar tadi di hati langsung Allah Maha Besar. Teman-teman, Allah Maha Besar, Allah Akbar itu artinya Allah Maha Besar. Tapi izinkan saya menyampaikan makna yang lain. Allah, ketika kita menyampaikan Allahu Akbar, hati kita menyatakan Allah Maha Besar, jiwa kita langsung detik itu juga harus merasa kecil. Allah Akbar, Allah Maha Besar, dan gue kecil. Gue sangat kecil. Kayak kutil dibelah-belah, miliaran belah. Kayak debu. Setiap mengucapkan lafal Allah Akbar. Kecil banget gue. Gitu, clear ya? Kemudian ruku pun sama. Silakan buka doa masing-masing, karena bisa saja berbeda. Pastikan memahami arti dan maknanya. Kalau saya saat ruku sama, saya sampai manggut dan seterusnya. Ketika ruku, Subhanaka Allahumma. Jadi setiap kalimat itu saya menghela nafas sehingga lafal itu benar-benar kasih energi buat saya. Dan setiap saya melafalkannya, hati saya menggemakkan arti dan maknanya. Kepala saya manggut-manggut mengiyakan. Subhanaka Allahumma Rabbana wa bihamdika Allahumma firli. Sudah, hati sudah menerjemahkan semua. Apakah saya kemudian langsung bangun dari ruku gitu? Allahumma firli sampai Allah liman hadiah. Oh, sampai di Allahumma firli itu saya resapi dulu dengan 1-2 hembusan nafas. Allahumma firli. Saya sadari kalau saya mau bangkit dari ruku. Bangkit selambat ini. Sami Allah liman hamidah. Ketika mengucapkan kalimat tersebut, Sami Allah liman hamidah, Allah mendengar segala pujian. Rabbana walakal hamd. Segala puji hanya untuk. Clear ya teman-teman ya. Terus kita sujud. Saya mungkin sampai sujud aja ya, sama sampai duduk di antara 2 sujud ya. Ketika sujud sama tangan semua saya indahkan gerakannya. Kalau saya biasanya seperti ini. Teman-teman bisa melihat nggak di tangan saya? Bentar. Oke. Kalau mau sujud, biasanya saya begini teman-teman. Nih, tangannya serapat ini, maka saya secantik mungkin lah versinya teman-teman. Saya letakkan dengan lembut. Seperti itu saya naruh di sajadah. Persis seperti itu. Kalau misalkan contohnya meja ini sajadah atau lantai ya, saya naruhnya selambat itu. Enggak berbluk gitu. No, lambatkan semuanya. Saya, kalau versi saya ya, teman-teman boleh menelitinya, boleh tidak. Selambat itu gerakan. Ini Tuhan gitu loh, yang kita hadapin. Kadang-kadang misalkan mau ketemu Pak RT, Pak Lurah, Pak RT, Pak Camat, Pak Menteri aja kita. Nah ini Tuhan. Saya mentumakninahkan sholat saya sampai gerakannya slow motion itu. Ini sujud. Demikian juga ketika bangkit dari sujud untuk mau duduk di antara 2 sujud. Ketika mau duduk gitu, kelihatan nggak tuh? Dari sujud, mau naruh, ini dua-duanya ini rapi kalau saya.
Dan seperti itu meletakkannya. Persis seperti itu gerakannya. Enggak sujud langsung. No, tapi selambat itu gerakannya. Demikian juga ketika mau sujud lagi. Kadang-kadang saya lafalkan dahulu, baru sujud. Allahu Akbar. Clear ya teman ya? Dan banyak sekali embusan-embusan dan eh, napas di setiap kata, bukan kalimat lagi, yang membantu saya untuk sadar atas apa yang akan saya kerjakan. Clear teman-teman untuk dalam hal ini? Nah, sampai di levelnya salam dan seterusnya. Poinnya tadi mulai pahami artinya sholat dan seterusnya sampai salam. Ya, berkenan ini dicoba karena ini akan mengiringi bagaimana energi kita yang kita serap setelah sholat, langsung energi dari sang sumber energi yang maha dahsyat dan seterusnya. Clear ya teman-teman ya? Seperti itu kurang lebih tentang sholat tumakninah. Sebagai penutup, saya ingin mengatakan kepada teman-teman, Mas Radit, apakah kemudian orang sholat itu doanya sudah sampai di level tumakninah? Apakah kemudian doa untuk eh, apa namanya minta cuan, minta duit dan seterusnya itu pasti dikabulkan? Apakah ada korelasinya dengan itu? Saya ingin tekankan di sini, korelasi langsung tidak ada. Ya, banyak orang sudah sholat dan segala macam, ya segitu-segitu aja cuannya. Namun yang teman-teman harus ketahui adalah bukan terkorelasi pada gerakan dan seberapa banyak sholat yang dilakukan, melainkan sampai level tumakninahkah sholatnya, itu yang mempengaruhi energi keberlimpahan. Katakanlah ini energi keberlimpahan. Nah, energi keberlimpahan ini memancarkan banyak energi turunannya. Energi keberlimpahan ini diantaranya memancarkan energi ketenangan, kebahagiaan, dan seterusnya. Dia akan ketarik ke kehidupan kita jika dalam hidup kita pun memancarkan energi yang serupa. Jika dalam diri kita memancarkan energi kebahagiaan, ketenangan yang bisa diraih di antara salah satu jalannya adalah melalui suatu maknina, maka energi cuan ini pasti akan nemplok. Pasti akan mengejar kita. Saya bisa pastikan itu. Bukan seberapa banyak sholat yang kita lakukan, tetapi muncul ketenangan enggak dalam diri kita selepas kita melaksanakannya. Clear teman-teman? Sebelum saya akhiri, ada yang ingin tanyakan? Saya Bang, mau tanya Bang. Nama, lokasi siapa ini? Farida ya? Astri dari Bekasi Timur. Oh, oke, silakan Astri. Kalau sholat itu kan dari semua gerakan sholat itu kan artinya kan mengandung doa tuh Bang. Ya kan, nah ketika kita melakukan sholat dengan tumaninah itu kan udah bisa dibilang bahwa banyak doa yang kita ucapkan di situ ya Bang. Nah setelah sholat kita semisal kita nggak membaca doa sebatas sampai eh, ya selesai sholat itu kita tidak membaca doa gitu karena kita meyakini bahwa sholat yang kita lakukan dengan tumanina itu kan udah banyak doa jadi eh, kita nggak membaca doa lagi apakah itu cukup gitu untuk menarik energi yang baik gitu dong itu gitu bang Ah, maksudnya oke. jadi nggak perlu banyak doa lagi gitu bang setelah sholat itu gitu apakah itu cukup untuk menarik energi itu Oke. ya Artinya doa yang habis salam itu kan, Astri? iya doa setelah sholat Oke, doa oke. Clear. setelah sholat. Oke. Teman-teman, saya jawab ya, Astri ya. Teman-teman, ini sifatnya saran, bukan saran, sorry.
eh, anggaplah ini informasi baru atau pengetahuan baru ya teman-teman ya. Saya tidak memaksa, saya juga tidak melarang dan seterusnya. Andai ada yang selepas sholat, apalagi kalau sholatnya sudah sampai level tumakninah, itu ya ampun teman-teman. Ini saya belum jawab pertanyaannya Astri dulu ya. Rasanya nggak mau berdiri dari sajadah. Asik ingin berlama-lama sama Gusti Allah. Rasanya kayak yang, aduh, apaan sih itu kerjaan harus gue tinggalin sajadah ini. Aduh, jika sampai di level tumakninah, rasanya nggak pingin bangkit. Karena ini momen gue lagi sama Tuhan, gue nggak mau ninggalin ini. Itu juga sudah sampai di level tumanina. Dan please, jika ada yang sudah sampai merasakan itu, share di grup. Nah, menjawab pertanyaannya Astri, sorry, belum ke sana dulu. Saya mundur sedikit ke yang barusan. Sehingga buat teman-teman, jika mau disambung dengan meditasi, tafakur, atau khalwat, silakan. Atau mau meditasi tafakurnya di luar waktu setelah sholat sampai level tumakninah itu pun silakan. Yang jelas, ketika sholatnya sudah tumakninah, itu pas salam itu, gue kayaknya nggak ingin pergi dari sajadah ini. Ini nikmat banget. Inilah yang dinamakan dengan nikmatnya sholat. Nikmatnya sholat, bener-bener nikmat. Jadi, ayo mulai detik ini kita mulai merasa rugi. Sekali lagi, mulai detik ini kita mulai merasa rugi. Yang barangkali udah ribuan rakaat kita dirikan, tapi itu nggak meresap. Karena habis sholat, kok gue juga masih susah tidur ya, karena overthinking, mikirin ini, itu, kenangan, pasangan, dan seterusnya. Sholatnya belum mentok ke level 5 nina. Nah, menjawab pertanyaan Astrid tadi, silakan bagi yang habis sholat saat-saat tadi saat lagi happy bercengkrama sama Tuhan itu mau mengajukan permintaan silakan, buat yang tidak mengajukan permintaan pun silakan. Kalau saya terus terang amat jarang habis sholat kemudian mengajukan permintaan, biasanya saat saya sambung dengan zikir dan seterusnya. Permintaan senantiasa saya sampaikan setiap waktu, everyday, nggak melulu setelah sholat. Bahkan di waktu sholat pun saya punya waktu permintaan khusus, tidak selepas salam. Ya ini tadi, setiap melafalkan iya karena wudhu, hati langsung mengartikan hanya kepadamu lah hamba mengabdi, ya Allah sang berbangun takut. Wa iya karena stain, dan kepadamu lah hamba memohon pertolongan. Langsung mata tuh set, langsung nunduk. Lama ini udah saya, lama banget ini. Belum masuk ke ihdinas siratal mustaqim, masih di iya karena wudhu, wa iya karena stain, dari mata tadinya melek, langsung tiba-tiba tuh langsung set mata nutup, dek, ngobrol dah udah nih. Ngobrol. Yang pertama saya sampaikan adalah, ya Allah, matiin hamba, pulangin hamba di saat yang baik, husnul khotimah, itu selalu yang saya sampaikan. Terus ngobrol udah. Itu bisa lama, bermenit-menit. Makanya saya ketika ada yang mau berjemaah sama saya kasih tahu itu. Saya sampaikan, entah sanak saudara dan saya mau jemaah. Tapi nanti pas baca Iyangan Abudu, aku lama loh. Bilang kayak gitu. Gak apa-apa ya. Itu saya jelaskan dulu. Nanti kamu juga boleh mengajukan permohonan saat itu. Tundukkan kepalamu benar-benar berserah di situ. Itu. Nah silakan. Saya justru mengajukan perbincangan termasuk sedikit harapan agar husnul khotimah justru bukan di akhir sholat. Baru ketika sudah selesai lega, tarik nafas. Baru buka mata, ihdinas syiratal mustaqim. Lanjutin Al-Fatihahnya. Makanya kalau kita nanti kalau ketemuan, mungkin yang jadi imam orang lain. Karena lama. Cengkeramanya saya dengan Allah lama banget. Gitu. Nah, sehingga di akhir salat saya sangat jarang menyampaikan permohonan.
Apalagi buat teman-teman yang meyakini bahwa di antara seluruh rangkaian doa, sorry, di antara seluruh rangkaian eh, bacaan-bacaan dalam sholat itu bermakna doa. It's okay juga. Lagian pada dasarnya saya meyakini berdoa kapanpun bisa kok. Ini kalau pembahasan di makrifat malah lebih menegangkan lagi dalam artian tanda kutip Allah itu di mana dan seterusnya dan seterusnya. Nantilah kapan-kapan kita bahas tentang itu. Jadi kembali lagi Astri, silakan saja kalau misalkan habis sholat mau nggak menyampaikan permohonan seperti beberapa keluarga kita yang lain atau masyarakat pada umumnya pun silakan. Kalau mau mengajukan doa pun silakan. Bebas lah kalau tentang hal itu. Itu ya, Astri ya, clear ya. Ada lagi Ya, teman-teman yang lainnya? ya clear Pesan Bang. saya ini, mulai malam hari ini pastikan buka Google, tulis kata kunci arti bacaan sholat dari takbir sampai salam. Keluar dah itu semua. Keren. Kalau misalkan merasa belum hafal, demi tercapainya tumak ninah, minta tolong sama anandanya, sama siapa kayak gitu, tolong printkan ini, terus gunting kecil-kecil. Mamah saya itu di sajadahnya, karena tekad dia untuk memahami Al-Quran dan bacaan-bacaan sangat tinggi. Walaupun sudah sepuh, itu senantiasa rutin minta printkan surat ini, doa ini, dan seterusnya. Lalu sama dia di minta tolong dilaminating, ditaruh dia di sejadah. Saya rasa Tuhan nggak bakal marah. Saya yakin itu. Allah kan maha baik ya. Saya sangat yakin Allah nggak akan marah gitu buat hambanya yang sangat ingin sampai di level tumanina, tapi di sajadahnya ada laminatingan dan baru bisa baca. Beberapa imam masjid di negara-negara besar juga ketika taraweh juga Al-Quran di depannya baca. It's okay, it's okay. Poinnya adalah kita mau belajar. Ada lagi pertanyaan yang lainnya sebelum saya akhiri, teman-teman? Nggak ada ya? Cukup ya? Oke, terima kasih untuk pembelajaran Zoom hari ini. Kita ketemu Zoom 2 pekan mendatang dan besok mulai presensi hal-hal yang terkait ada yang belum dipahami dan seterusnya. Lewat jalur pribadi boleh, lewat grup boleh. Gitu. Clear ya teman-teman? Selamat menjemput sholat tumak ninah. Bercengkeramalah yang nikmat bersama Tuhan kita, pencipta kita, lalu serap energinya dari Yang Maha. Thank you, saya Heri. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Nun walau turun. Nun demi pena dan apa yang mereka teruskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.